wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Ramadana. Kali ini saya akan menjelaskan program bank sederhana pada aplikasi Java. Di sini langkah pertama yang harus kita lakukan ialah menentukan tipe data. Pertama kali di sini kita akan tulis tipe datanya ialah string. Untuk tipe data string, dia berguna untuk tipe data yang seperti bilangan huruf. Di sini kita masukkan dulu data-datanya, nama-nama datanya. Kemudian jangan lupa titik koma, kalau tidak program nantinya akan error. Kemudian sekarang kita akan membuat tipe data integer, yang mana integer ini berguna untuk tipe data bilangan numerik. Sini kita masukkan dulu nama-nama datanya. Kemudian di sini kita akan menggunakan tipe data double, yang dimana double berguna untuk tipe data bilangan desimal atau yang berkoma. Sini kita masukkan datanya dahulu, nama-nama datanya. Kemudian sekarang kita akan menggunakan tipe data integer yang menggunakan variabel array, yang dimana array itu berfungsi untuk menyimpan jumlah data yang banyak dalam satu variabel saja. Di sini untuk nama datanya nomor urut nasabah. Kita pakaikan kurung array, kemudian di sini untuk array indeksnya harus dimulai dari 0, dan di program ini kita hanya akan menggunakan 3 buah jumlah data saja. Maka sini kita ketik 0 1 2 3, dan tutup kurung kurawal dan tidak lupa titik koma. Kemudian sekarang kita akan menggunakan tipe data string yang menggunakan array. Sini kita untuk namanya, untuk nama datanya ialah nama nasabah, kemudian kurung array, setelah itu di sini kita tulis new, nama tipe datanya yaitu string, kemudian jumlah data yang akan kita simpan dalam kurung array. Di sini kita menggunakan 20 saja. Kemudian untuk double sama juga, kita akan menggunakan variabel array. Sini untuk double, tipe data double namanya saldo akhir. Kemudian tidak lupa dengan kurung array. Kemudian namanya new double, new, nama tipe datanya double, dan di sini untuk jumlah datanya 10.
kita akan memasukkan perintah scanner, yang dimana scanner ini nantinya akan berfungsi supaya user bisa menginputkan nilai ke dalam program. Di sini kita akan menggunakan dua buah scanner. Di sini untuk scanner yang pertama kita gunakan untuk tipe data string, kita berikan nama dia scanner string. Kemudian new scanner dalam kurung system in, dan jangan lupa titik koma system.in. Kemudian di bawahnya kita buat lagi scanner yang kedua untuk tipe data integer. Di sini scanner int, kemudian sama dengan new scanner dalam kurung system.in. Untuk mengaktifkan perintah scanner, di sini kita perlu mengklik lampu kuning yang merah itu hingga klik lampu yang paling atas, kemudian ini akan keluar dengan sendirinya. Maka scanner sudah bisa digunakan. Di sini kita harus ganti namanya, tidak boleh int karena int adalah tipe data. Kita ganti sini dengan nama integer. Sekarang kita akan masukkan perintah system out println, yang dimana perintah ini nantinya akan mengeluarkan apa yang kita input di dalam kurungnya, yaitu setelah kita run programnya nanti. Di sini kita inputkan di dalam kurungnya selamat datang di. Garis-garis ini fungsinya hanya untuk agar terlihat rapi saja. Sini tulis selamat datang di bank. Di sini untuk fungsi /n itu ialah agar nantinya waktu di output dia akan terletak pada paragraf baru atau nilai. Ini kita tulis bank Shin dan Max. Kemudian di bawah ini kita gunakan perintah system.println untuk membuat garis batasnya. Di sini kita akan menggunakan perintah do atau do while, dimana do while ini ialah operator perulangan yang nantinya akan mengulang data-data yang kita input di dalam kurungnya. Di sini kita inputkan
kemudian di bawahnya kita inputkan masuk nomor urut nasabah. Disinilah nantinya kita akan menggunakan perintah daripada scanner yang telah kita aktifkan tadi. Di sini kita tampung dulu nilai daripada inputan nomor urut nasabah, yaitu A sama dengan nama daripada scanner tadi, yaitu scanner integer, karena A ini bertipe data integer. Kemudian dot next in karena dia bertipe datanya integer. Kemudian di bawahnya kita inputkan lagi, masukkan nama Anda ataupun nama nasabah. Untuk di sini kita variabel penampung nilainya ialah nama nasabah. Kemudian di sini kita gunakan kurung array yang dimana dalam kurung array tersebut kita masukkan penampung variabel daripada nomor urut nasabah tadi. Kemudian di sini untuk nama nasabah bertipe data string, maka kita gunakan scanner string. Kemudian dot next line. Kemudian sekarang kita input nomor HP daripada nasabah tersebut. Dan di sini kita akan menggunakan variabel penampung daripada nomor HP, yaitu nomor HP. Kemudian sama dengan tipe datanya di sini string, maka kita akan menggunakan scanner string. Kemudian dot next line. Kemudian di sini kita inputkan lagi yaitu saldo awal daripada nasabah. Di sini kita memakai variabel penampung nilainya ialah saldo awal. Kemudian tipe datanya integer, maka kita menggunakan scanner integer dot next in. Kemudian di sini kita akan menggunakan perintah do while lagi, yaitu perintah perulangan. Ini kita ketik kodenya do, kemudian dalamnya kita inputkan keperluan apakah yang bapak atau ibu ingin lakukan. Di sini kita inputkan.
Untuk perintah sistem out print learn ini dia ada dua, satu memakai print learn, dan satu hanya print saja. Bedanya ialah print learn dia akan tertulisnya ke bawah, sedangkan print tertulis ke samping. Sini kita ubah menjadi print. Kemudian di bawah ini lagi, di bawah keperluan yang kita input tadi, akan kita input pilihannya. Di sini untuk pilihan pertamanya satu pinjam, satu simpan. Kemudian pilihan keduanya kita pilih di sini pinjam. Kemudian di sini kita inputkan lagi, masukkan pilihan Anda. Di sini kita akan menggunakan scanner. Ini nantinya berfungsi agar user bisa menginput pilihannya. Kemudian di bawahnya kita gunakan variabel penampung daripada inputan di atas ini ialah keperluan. Di sini keperluan tipe datanya ialah integer. Di sini kita masukkan scanner integer, kemudian next in. Sekarang kita masuk ke dalam operator if, yaitu percabangan atau kondisi. If ini berfungsi untuk mengecek kondisi pertama, kedua, dan ketiga. Di mana yang sekiranya true, maka dia akan terproses kepada kondisi yang bernilai true. Di sini kita masukkan kondisi pertama ialah keperluan, yaitu nama variabel penampung di atas sama dengan 1 atau pilihan ke 1 tadi, yaitu simpan. Kemudian di sini kita inputkan lagi dalam kondisi pertama, yaitu jumlah yang ingin Anda tabung, yaitu kondisi simpan. Kemudian kita masukkan scannernya dulu supaya nantinya user bisa mengisi jumlah yang ingin user atau nasabah tabung atau simpan. Di sini variabel penampungnya ialah jumlah tabung bertipe data integer. Sekarang kita masuk lagi ke dalam kondisi yang kedua, yaitu kondisi jumlah yang ingin kita tabung nantinya. Kondisi pertama di sini adalah jumlah tabung atau yang nasabah ingin tabung nantinya apakah lebih kecil dari 50.000. Ini adalah kondisi pertama, maka nanti dia akan, jika bernilai ya true di bawah 50.000, maka nanti akan dikenakan biaya admin sebanyak 2% daripada jumlah yang ingin kita tabung.
Kemudian di sini perintah else if, yaitu kondisi keduanya. Di sini kondisi keduanya ialah jumlah yang nantinya ingin kita tabung jumlah yang ingin kita tabung lebih besar daripada 50.000. Dan jumlah yang kita tabung nanti lebih besar dari 50.000 dan di bawah 150.000. Maka akan dikenakan biaya admin, yaitu sebesar 1% daripada jumlah tabungan atau jumlah yang ingin kita tabung, kita simpan. Kemudian kita masuk ke kondisi ketiganya. Di sini kondisi ketiganya ialah jumlah tabungan atau jumlah yang ingin kita tabung nantinya bernilai lebih besar dari 150.000 dan lebih kecil daripada atau di bawah 500.000 rupiah. Maka nantinya prosesnya akan dikenakan bunga sebanyak sebanyak 5% daripada jumlah yang ingin ditabung oleh nasabah. Kemudian sekarang kita masuk ke kondisi yang keempat, yaitu kondisi terakhir, else. Di sini kita tidak perlu lagi menulis berapa jumlah yang akan kita tabung karena sudah kondisi terakhir. Kita langsung saja melakukan prosesnya. Di sini untuk kondisi terakhirnya, jika nasabah ingin menyimpan uang di atas 500.000 atau sama dengan 500.000, maka dikenakan bunga sebanyak 7% kepada jumlah tabungan.
Kemudian di sini kita buat variabel penampung nilai total simpan. Di sini kita masukkan variabel jumlah tabungan tadi, jumlah yang ingin kita tabung dikurang dengan bunga admin simpan atau biaya adminnya, kemudian ditambah dengan variabel bunga simpan. Di sini nanti totalnya akan tersimpan pada variabel total simpan. Kemudian di bawahnya kita buat lagi variabel penampung nilai, yaitu saldo terkini. Di dalam variabel ini kita masukkan variabel saldo awal tadi yang kita masukkan, ditambah dengan variabel total simpan ini. Kemudian ini ialah kondisi kedua. Tadi kondisi pertama ialah simpan. Sekarang kita masuk ke kondisi keduanya, yaitu jika kita memilih dua, yaitu pinjam. Di sini kita inputkan dahulu garis batasnya agar nantinya saat dirunning akan terlihat lebih rapi. Setelah itu di bawahnya akan kita inputkan, ini kita pakai perintah sistem output. Di bawahnya kita masukkan jumlah yang ingin Anda pinjam. Kemudian di sini kita masukkan dulu variabel penampung scannernya. Ini jumlah pinjam, nama variabel penampungnya, kemudian dia bertipe data integer. Ini kita gunakan perintah scanner agar nantinya nasabah bisa menginput berapa jumlah yang ingin nasabah tersebut pinjam. Kemudian di bawahnya lagi kita input pilih masa pembayaran angsuran. Di sini kita punya tiga pilihan, tiga masa pembayaran. Yang pertama 0,5 tahun, pilihan yang pertama. Kemudian pilihan kedua, di sini pilihan keduanya, di sini 1 tahun. Kemudian untuk pilihan yang ketiga, di sini masa pembayaran angsurannya ialah sebanyak 2 tahun. Setelah itu di bawahnya kita input lagi pilihan yang nantinya akan dipilih oleh nasabah itu.
kita menggunakan perintah scanner lagi supaya nantinya bisa diinput oleh nasabah. Ini untuk penampung variabelnya kita menggunakan nama variabel masa bayar yang bertipe data integer, maka dia menggunakan scanner integer. Next pin. Kemudian di sini kita akan masuk ke kondisi jika nasabah ingin meminjam. Di sini kita menggunakan if. Di dalam kurungnya kita ketik nama variabel penampung masa bayarnya. Jumlah pinjam. Ini jumlah pinjamnya jika lebih kecil dari 500.000 maka akan dikenakan bunga pinjaman sebanyak 5% daripada jumlah yang ingin kita pinjam. Kemudian di sini kita akan menggunakan perintah switch case, yang dimana switch case itu sama seperti if, yaitu kondisi. Cuman bedanya switch case tidak seperti if, tidak semua hal kondisi bisa dilakukan dengan perintah switch case. Di sini perintah switch case-nya ialah pertama switch sini untuk masa bayar angsurannya. Kemudian untuk case 1 atau kondisi pertama kita memilih masa angsuran yang pertama itu 5,5 tahun, maka akan dikenakan biaya penanganan yaitu sebanyak 1,5% daripada jumlah yang kita pinjam. Kemudian di sini kita menggunakan perintah break, yaitu jika di if dia adalah sebagai kurung pembatas, maka di perintah switch case dia adalah break ini sebagai pembatas. Kemudian kita masuk ke kondisi 2 atau case 2. Di sini jika nasabah memilih kondisi kedua, yaitu masa angsurannya selama 1 tahun, maka akan dikenakan biaya penanganan yaitu sebanyak 2% daripada jumlah yang akan nasabah pinjam. Kemudian di sini kondisi terakhirnya, maka kita langsung menggunakan default. Ini untuk defaultnya ialah jika atau kondisi ketiganya, yaitu masa angsurannya selama 2 tahun, maka akan dikenakan biaya penanganan sebanyak 5% daripada jumlah yang nasabah pinjam.
Baiklah, di sini kita akan menggunakan kondisi kedua daripada jumlah pinjaman atau else. Kita menggunakan else if di sini. Di sini jika jumlah pinjaman di bawah 1 juta maka akan dikenakan bunga sebanyak 11% daripada jumlah yang dia pinjam. Kemudian di sini kita akan masuk lagi ke kondisi switch, yaitu masa pembayaran angsuran, sama seperti yang di atas. Di sini akan saya cepatkan pada saat proses saya mengetik program switch agar tidak makan waktu. Baiklah, di sini kita masuk ke kondisi yang ketiga, else if, yaitu jika nasabah meminjam uang di bawah 70 juta. Maka akan dikenakan bunga pinjaman sebanyak 15% dari jumlah yang nasabah pinjam. Kemudian di sini kita menggunakan program switch untuk menentukan kondisi masa pembayaran angsurannya. Di sini kita percepat saja agar menghemat waktu. Di sini kita masuk ke kondisi yang ketiga, yaitu dimana jika nasabah ingin meminjam uang di atas 7 juta atau senilai 7 juta, maka di sini akan dikenakan bunga pinjaman sebanyak 20% daripada jumlah yang nasabah pinjam. Dan di sini kita menggunakan program switch lagi, yaitu menentukan masa bayarannya, kondisi masa bayarannya. Maka di sini kita percepat lagi. Baiklah, sekarang di sini kita ketikkan nama variabel penampung, yaitu total pinjam. Sama dengan di sini jumlah yang nasabah pinjam, variabel penampung itu jumlah pinjam tadi, kemudian dikurang dengan
bunga pinjam, ditambah bunga pinjam, kemudian dikurangi dengan biaya penanganan. Di sini kita tulis variabel penampung saldo terkini sama dengan saldo awal ditambah dengan total pinjam. Kemudian di bawah ini akan kita input apakah ada keperluan lain, yaitu kita menanyakan kepada user apakah user tersebut ada keperluan lain. Di sini kita buat dua jawaban, ya dan juga tidak. Kemudian di bawahnya kita masukkan input, yaitu masukkan pilihan Anda. Jadi di sini kita akan menggunakan perintah scanner agar nantinya nasabah bisa mengisi inputan masukkan pilihan itu. Sini variabel penampungnya ialah kita gunakan di sini namanya keperluan lain. Dan tipe datanya di sini string. Berarti dia akan menggunakan scanner string. Dan next line. Lalu kemudian di sini kita masuk ke perintah while yang berhubungan dengan do tadi. Di sini kita masukkan while-nya, kemudian kita masukkan perintah while, kemudian kita buka kurung di sini, lalu kita masukkan variabel keperluan lain tadi. Di sini variabel penampung keperluan lain kita masukkan sintak equals ignore case, yang dimana di sini maksudnya kita samakan keperluan ini nilainya sama dengan ya yang tadi di atas. Equals ignore case ini berfungsi saat nanti kita user atau nasabah input
walaupun ukuran hurufnya tidak kapital, tetapi tetap bisa diinput atau programnya tetap kita jalankan, asalkan kalimatnya sama, yaitu ya. Itulah fungsi daripada equals ignore case. Di sini jika nasabah nantinya saat masukkan pilihan akan menjawab ya, maka dia otomatis akan turun lagi ke atas yang tadi, yaitu kembali ke pertanyaan yang simpan atau pinjam. Kemudian sekarang di sini kita input apakah nasabah ingin menyetak buku. Ini di sini kita buat jawabannya ada dua situ, yaitu ya dan tidak. Kemudian kita inputkan lagi di bawahnya, yaitu masukkan pilihan Anda. Di sini kita akan menggunakan scanner supaya nantinya nasabah bisa menjawab pertanyaan yang inputan yang di atas tadi. Di sini kita akan menggunakan variabel penampung, yaitu cetak buku yang bertipe data string, maka kita akan menggunakan scanner string yang tadi. Di sini kita menggunakan perintah if lagi, yaitu perintah kondisi. Jika nantinya nasabah ingin mencetak buku, kan sini kita ketikkan dulu, kita cetak buku equals ignore case. Jika ya, maka nantinya akan dikenakan biaya cetak itu sebanyak Rp5.000. Di sini kita masuk ke kondisi yang kedua, else, yaitu jika nasabah tidak ingin mencetak buku, maka biaya cetaknya sama dengan 0 atau tidak ada biaya cetak. Lalu di sini kita masukkan variabel penampung, yaitu saldo terakhir. Di sini kita masukkan kurung array dan kita masukkan nilai A yang tadinya
berfungsi untuk menampung nilai daripada nomor urut nasabah. Ini sama dengan saldo terkini ditambah biaya cetak atau biaya cetak. Kemudian di sini kita inputkan saldo Anda saat ini adalah yaitu saldo daripada nasabah yang bersangkutan, saldo terkini daripada nasabah yang bersangkutan. Di sini inputnya saldo Anda saat ini adalah plus nama variabel saldo akhir. Kemudian selanjutnya di sini kita inputkan apakah ada nasabah lain. Ini fungsinya untuk menanyakan kepada user. Di sini kita buat pilihannya, yaitu pilihan pertama ada dan yang pilihan kedua tidak. Kemudian di bawahnya kita inputkan lagi pertanyaan, masukkan pilihan atau pilihan saja. Di sini kita menggunakan scanner supaya nantinya user bisa menginput jawabannya. Kemudian disinilah kita masukkan wheel satu lagi. Jadi kita di atas mempunyai dua buah dulu, sekarang wheel yang satu lagi di sini di dalamnya kita isi dengan variabel penampung nasabah. Di sini nilai nasabah sama dengan ada. Kita menggunakan perintah equals markers agar nantinya user bisa menginput. Kemudian di sini kita inputkan hasil riwayat transaksi. Ini untuk akhir dari program kita.
disinilah nantinya alasan kenapa kita menggunakan variabel array atau array. Kemudian sini kita menggunakan tipe data for, yaitu sama dengan perulangan juga. Sini kita masukkan nilai A sama dengan 0 ataupun 1, lalu titik koma. Sini A nya ialah penampung variabel nomor urut nasabah tadi. Di sini A lebih kecil daripada nomor urut nasabah. Kemudian dot length. Length ini fungsinya ialah untuk menghitung jumlah data. Kemudian di sini A++. A++ ini ialah A tambah 1. Fungsinya agar nanti saat perulangan nilainya akan terus bertambah. Dan di bawahnya akan kita inputkan lagi sini kita inputkan untuk riwayat transaksi yang tadi. Di nomor urut nasabah ini kita masukkan kurung array dan A, yaitu nilai penampung variabel nomor urut nasabah tadi, supaya nanti saat tercetak atau terrun pada akhir program nanti dia akan berurut pada saat pencetakan hasil riwayat transaksinya. Begitu juga dengan nama nasabah. Kita menggunakan kurung array dan juga variabel penampung nilai nomor urut nasabah tadi, yaitu A. Baiklah, sekarang codingannya telah selesai. Maka sekarang coba kita tes lagi. Nah, di sini keluar outputnya, yaitu selamat datang di bank Sishin dan Simex. Kemudian di sini isikan data diri Anda. Ini kita masukkan nomor urut nasabah. Sini kita masukkan nomor 1. Ini kita enter. Ini kita masukkan nama sini Sukirman. Untuk contoh Sukirman. Ini kita enter. Kita masukkan nomor HP-nya 08532477. Kita enter. Kita masukkan saldo awal kita berapa. Nah, di sini saldo awalnya kita bilang saja 50 juta. Dan kita klik enter. Nah, kemudian di sini kan keluar pertanyaan, keperluan apakah yang Bapak atau Ibu ingin lakukan.
Di sini ada dua pilihan. Pilihan pertama nomor 1 simpan, yang kedua pinjam. Kemudian disinilah fungsi daripada scanner yang tadi, yaitu agar pengguna atau user bisa menginputkan nilai ke dalam program. Di sini kita coba kita pilih pinjam. Untuk di sini kita hanya perlu memasukkan nomor yang saja, tidak perlu kita klik kita ketik simpan ataupun pinjam. Di sini kita akan pilih pinjam, kita ketik nomor 2, kita tekan enter. Kemudian di sini keluar lagi pertanyaan jumlah yang ingin Anda pinjam. Di sini kita coba pinjam sebanyak 1 juta. Dan kita klik enter. Kemudian di sini keluar lagi, pilih masa pembayaran angsurannya. Di sini ada 3 pilihan, 1 0,5 tahun, kemudian yang kedua ada 1 tahun, yang ketiga ada 2 tahun. Kemudian kita pilih saja. Di sini kita coba milih yang 0,5 tahun, nomor 1 ya. Dan kita tekan enter. Kemudian nanti di sini programnya akan menanyakan lagi apakah ada keperluan lain. Coba kita tes jawab iya, maka dia otomatis akan kembali lagi ke pertanyaan keperluan apa yang Bapak Ibu ingin lakukan. Di sini coba kita jawab lagi. Di sini kita ingin simpan nomor 1, berarti kita klik enter. Kemudian jumlah yang ingin kita tabung, dan misalkan yang ingin kita tabung sebanyak 2 juta. Kemudian kita klik enter. Kemudian di sini dipertanyakan lagi apakah ada keperluan lain. Coba kita jawab iya lagi, apa yang terjadi. Sama seperti tadi juga, dia akan kembali ke pertanyaan yang tadi, keperluan apakah yang Bapak atau Ibu ingin lakukan. Di sini kita pilih pinjam lagi, kemudian kita klik enter. Jumlah yang ingin kita pinjam, kita sebut saja sini jumlah yang ingin kita pinjam sebanyak 1 juta. Dan kita klik enter. Sini kita pilih lagi masa pembayaran angsurannya. Di sini coba kita pilih yang nomor 3, yang 2 tahun, dan klik enter. Di sini nanti akan ditanyakan lagi apakah ada keperluan lain. Di sini kita jawab tidak. Kita jawab tidak. Kemudian kita enter. Kemudian di sini ditanyakan lagi apakah ingin mencetak buku. Di sini coba kita jawab iya. Kita klik enter. Maka di sini akan keluar saldo kita. Saldo kita saat ini adalah inilah saldo kita saat ini. Kemudian nanti dia akan ditanyakan lagi, programnya akan menanyakan lagi apakah ada nasabah lagi. Di sini coba kita jawab ada. Dan kita klik enter. Maka dia otomatis akan kembali ke yang awal tadi, yaitu memasukkan data diri nasabah. Ini kita tes, kita masukkan ini nomor urut nasabahnya nomor 2. Kita klik enter, kita masukkan nama Pak Joko sini ya. Ini kita enter, masukkan nomor HP-nya 08523143. Ini kita enter, masukkan saldo awalnya. Di sini kita masukkan saldo awalnya sebanyak, bentar ya, 30 juta. Kemudian kita klik enter. Kemudian di sini ditanyakan lagi keperluan apakah yang Bapak Ibu ingin lakukan.
Di sini kita pilih utama simpan saja dulu. Kita enter. Jumlah yang ingin kita simpan sebanyak 6 juta rupiah. Kemudian kita klik enter. Nah, kemudian di sini akan tanya apakah ada keperluan lain. Kita jawab ya. Nah, sama seperti tadi, dia akan mengulang ke pertanyaan yang tadi, apakah keperluan yang ibu atau bapak ingin lakukan. Di sini kita pilih, sekarang coba kita tes pinjam. Klik enter. Jumlah yang ingin kita pinjam. Kita ingin pinjam di sini sebanyak 4 juta. Kita klik enter. Kemudian kita pilih masa pembayaran angsuran yang ingin kita lakukan. Ini kita pilih yang 1 tahun, itu nomor 2, dan kita pilih enter. Kemudian dia akan menanyakan lagi apakah ada keperluan lain. Nah, di sini langsung saja kita jawab tidak. Nah, kemudian dia akan menanyakan lagi apakah ingin mencetak buku. Kita jawab saja tidak. Dan kita klik enter. Maka saldo kita akan keluar di sini. Saldo Anda saat ini adalah ini. Kemudian dia akan menanyakan lagi apakah ada nasabah lagi. Di sini kita jawab ada. Kita klik enter. Kemudian kita masukkan lagi nomor urut. Ini yang ketiga, Bapak Supriyadi. Kita klik enter. Kita masukkan nomor HP 08723546. Ini kita enter. Kita masukkan saldo awalnya sini sebanyak 70 juta. Kemudian kita enter. Setelah itu akan tanya keperluannya. Di sini kita keperluannya simpan saja. Nanti pilihannya nomor 1, kita klik enter. Kemudian jumlah yang ingin kita simpan, berarti jumlah yang ingin kita simpan sebanyak 8 juta rupiah. Kita klik enter. Kemudian di sini dia tanya apakah ada keperluan lain. Di sini saja kita jawab tidak. Kita klik enter. Apakah ingin mencetak buku? Kita jawab ya, ingin mencetak buku. Kemudian di sini saldo kita, sini akan terlihat saldo kita saat ini. Kemudian dia bertanya lagi apakah ada nasabah lagi. Di sini kita coba jawab tidak. Ya, kita klik enter. Maka di sini akan keluar hasil riwayat transaksi hari ini. Nah, ini. Berarti programnya sudah berhasil kita jalankan. Mungkin fungsi daripada array, inilah fungsi daripada array tadi, agar data-datanya tersimpan dalam satu variabel. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.